Berkaitan dengan konektivitas sudah, ekonomi lokal kita sama-sama nanti UMKM. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama. Saya minta nanti di sini tolong dihadirkan UMKM-nya. Kalau Menteri UMKM nanti tiba, terutama 10 kabupaten kota ini, tolong di-prepare mana-mana UMKM-nya. Nanti saya minta secara khusus agar Menteri UMKM datang ke Kalimantan Timur. Kemarin saya komunikasi dengan beliau ada di NTT sekarang. Nah ini mohon ini kepada teman-teman semuanya. Jembatan Long Bagun seberang sudah 150 miliar memang anggarannya. Ini sudah dibantu dengan Tujuan Mulia Makmur, Tujuan Mulia TMM, Tujuan Mulia Makmur itu akan membangunkan. Saya sudah negosiasi di situ. Dan itu diinisiatif dengan Pak Hasim. Saya datang dengan Pak Hasim, beliau membantu kita, dan kemarin saya juga berkomunikasi dengan beliau sangat mensupport untuk Kalimantan Timur. Mungkin harusnya kemarin peresmian groundbreaking, tapi karena mungkin beliaunya sibuk, tertunda untuk datang ke Kalimantan Timur untuk meresmikan Tujuan Mulia Makmur untuk pembangkit listrik tenaga air yang ada di Makam Hulu. Tapi rencana dia dari Samarinda saja karena ke sana belum memadai akses jalannya. Jadi sabar ya. Kalau saya tidak salah tanggal 23 Mei. Nah, saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur di sini bersama-sama menyambut beliau di sini. Insya Allah. Sabar bos, sabar. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa juga. Nanti karena kita sibuk sekali. Sabar bos, sabar. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa juga. Nanti karena kita sibuk sekali. Berikut pun juga dosen-dosennya. Berkaitan dengan konektivitas sudah, ekonomi lokal kita sama-sama nanti UMKM. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama. Saya minta nanti di sini tolong dihadirkan UMKM-nya. Kalau Menteri UMKM nanti tiba, terutama 10 kabupaten kota ini, tolong di-prepare mana-mana UMKM-nya. Nanti saya minta secara khusus agar Menteri UMKM datang ke Kalimantan Timur. Kemarin saya komunikasi dengan beliau ada di NTT sekarang. Nah ini mohon ini kepada teman-teman semuanya. Jembatan Long Bagun seberang sudah 150 miliar memang anggarannya. Ini sudah dibantu dengan Tujuan Mulia Makmur, Tujuan Mulia TMM, Tujuan Mulia Makmur itu akan membangunkan. Saya sudah negosiasi di situ. Dan itu diinisiatif dengan Pak Hasim. Saya datang dengan Pak Hasim, beliau membantu kita, dan kemarin saya juga berkomunikasi dengan beliau sangat mensupport untuk Kalimantan Timur. Mungkin harusnya kemarin peresmian groundbreaking, tapi karena mungkin beliaunya sibuk, tertunda untuk datang ke Kalimantan Timur untuk meresmikan Tujuan Mulia Makmur untuk pembangkit listrik tenaga air yang ada di Makam Hulu. Tapi rencana dia dari Samarinda saja karena ke sana belum memadai akses jalannya. Jadi sabar ya. Kalau saya tidak salah tanggal 23 Mei. Nah, saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur di sini bersama-sama menyambut beliau di sini. Insya Allah. Sabar bos, sabar. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa juga. Nanti karena kita sibuk sekali. Saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, bertemu kembali dengan kami di channel Pabrik News. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang viral di masyarakat, saudaraku, minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News. Semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kelancaran segala urusannya. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan berita-berita yang viral berikut ini. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud sangat dikhawatirkan praktek dinastinya. Influencer dan media Kaltim bungkam. Kasih gue paham deh. Ini
beneran dinasti apa kagak gitu? Saudaranya pejabat semua, kakaknya Hasanuddin Masud, ketua DPRD Kalimantan Timur, Kakak lainnya Syahrial Maskud, anggota DPRD Kaltim Komisi 4. kakaknya Rahmat Masud, wali kota Balikpapan. Terus ada adiknya Abdul Gofur Maskud, mantan Bupati Penajam Pasar Utara dan pernah kena OTT KPK. Istrinya Syarifah Suraidah, anggota DPR RI. Satu keluarga semua kursi strategis diisi, eksekutif, legislatif, organisasi pengusaha, bahkan sampai olahraga. Anggaran yang gede-gede. Ya, Kaltim ini Pak Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus karena banyak aduan dan juga kami mencermati opini yang ada di publik begitu ya, dan kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi itu ya. Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami, setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan ya, intinya semangat efisiensi itu harus terus dipegang, dan pemimpin itu ya kan harus yang paling terakhir senang itu pemimpin, yang paling terakhir enak itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas, pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur. Ya. Kalau respon dari Gubernur Kaltim sendiri gimana Pak ke Kemendagri? Apakah sudah dimintai keterangan gitu Pak? Ya, kami selalu mengingatkan Pak Gubernur, walaupun secara formal prosedur itu sudah ditempuh, ya, pembahasan itu, tapi kan kemudian ada prinsip efisiensi, ada juga soal etika. Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur, dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya, kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Ya, kalau tidak dirasakan oleh warga ya tidak usah dilanjutkan lagi gitu. Ya. Berarti termasuk yang soal anggaran untuk kursi pejabat harusnya dibatalkan aja gitu Pak? Ya kita serahkan kepada pemerintah daerah yang kita ingin agar dikembalikan lagi kepada prinsip efisiensi. Ya, oke. Terima kasih. Terkait dengan proses tuntutan daripada teman-teman aliansi masyarakat perjuangan Kaltim ya, terlebih mahasiswa, tentu kita udah rapatkan semua ini. Nah, kita sepakat bahwa ada 2 orang juru bicara dari DPRD untuk supaya sinkron ini, satu Samarinda, satu Balikpapan. Ini terkait dengan rencana hak angket yang dinaikkan. Yang lain semuanya boleh menyampaikan. Ini kami tadi di rapat pimpinan sudah membahas dan kita bersepakat bahwa nanti tanggal 4 Mei ya, tanggal 4 Mei itu akan diadakan rapat kembali, rapat unsur pimpinan dan pimpinan AKD. Jadi disuruh lebih lengkap lagi, lebih luas lagi, dan kita lebih serius mensikapi isu-isu ataupun tuntutan di aksi 214. Berarti belum final ini Pak soal angket? Ya, belum final, karena begini, banyak mekanisme, ya ada mekanisme yang harus, tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Kita ketahui bersama bahwa angket itu diselenggarakan itu ketika pertama itu syaratnya ya kita diatur bahwa minimal ada 2 fraksi dan jumlah anggota minimal 10. Oleh karena itu kami menegaskan bahwa pembangunan ke depan ini tidak boleh hanya sibuk membangun yang terlihat saja, tetapi kita lalai membenahi yang mendasar. Apa yang mendasar ini adalah SPM, standar pelayanan minimum, yang tidak boleh kita ini hanya bangga pada bangunan gedung-gedung saja. Ini tidak boleh kita bangunin, tetapi lemah di dalam pelayanan. Sekali lagi bahwa pemerintah ini hadir adalah untuk melayani seluruh masyarakat kita. Oleh karena itu tidak boleh kita hanya mengejar proyek saja, nggak boleh itu. Tetapi kita lupa akan hasilnya. Oleh karena itu sekali lagi arah pembangunan Kaltim ini harus berdiri di atas 3 hal.
Yang pertama harus tepat sasaran. Yang kedua harus tepat manfaat. Yang ketiga harus berdampak langsung kepada masyarakat Kalimantan Timur. Setiap rupiah anggaran ini harus kita pertanggungjawabkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita. Oleh karena itu, mana yang mendesak, mana yang strategis, dan mana yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, inilah yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi bahwa setiap program ini harus punya manfaat yang hasil. Setiap kebijakan ini harus mempunyai dampak. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sudah Di masa kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudi Masud ya sudah tahun lebih lamanya ya, tapi belum ada perubahan. Tapi beliau menjawab, kita harus sabar katanya. Sabar bos, sabar. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa juga. Nanti kita, karena kita sibuk sekali. Kami minta kepada yang terhormat Bapak Gubernur Haji Rudi Masud untuk sadar diri, evaluasi diri bahwa kami sudah tidak menginginkan Bapak menjabat di Kaltim ini. Mundur! Untuk kandidasi untuk Gubernur Kalimantan Timur, untuk kandidasi Rudi Masud. Rudi Masud, dia adalah Gubernur Kalimantan sebelumnya memang. Tapi insya Allah hari ini Ian harus turun. Hidup rakyat Kalimantan Timur. Oh, cewek-cewek atau kita rakyat Kalimantan Timur menginginkan kemerdekaan dalam kehidupan kami, bukan dari mulut saja, jangan berandai-andai, tapi kenyataan yang kami minta. Semoga Bapak Gubernur keluar kemari untuk hadapi kami semuanya. Untuk dipindahkan pelabuhan, aksesnya dan sebagainya, termasuk untuk akses logistik, ikannya, berasnya, telurnya untuk suplai Balikpapan. Saya berkali-kali di PPU menanyakan sama dengan Pak Bupati, kurang sekolah enggak? Dia bilang enggak. Ternyata di sini muncul, di sini ada 8. Bahkan semalam saya masih ketemu dengan Pak Bupati jam 11 malam untuk membahas tentang Penajam Pasir Utara, terutama untuk pelabuhan. Saya bilang pelabuhan jangan di situ lagi, geser pelabuhannya, agar kita bisa menikmati indahnya Balikpapan dengan refinery terbesar di Indonesia. Saya minta digeser untuk di Nenang dan Nipa-Nipa itu dekat rumah jabatan Pak Bupati, untuk dipindahkan pelabuhan, aksesnya dan sebagainya, termasuk untuk akses logistik, ikannya, berasnya, telurnya untuk suplai Balikpapan. Karena dari situ hanya 3,8 kilometer atau lebih kurang sekitar 2 nautical mil laut.
Jadi dari Semayang nyebrang ke situ 5 menit. Kalau sekarang jauh ke belakang.